Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertatap muka kembali, pembelajaran satu arah, ya. Belajar di rumah dan beraktivitas pun di rumah. Jangan pernah bosan, ya, jangan pernah jenuh untuk belajar, karena dengan kamu belajar, kamu mewujudkan harapan dan cita-cita bagi diri kamu sendiri dan orang tua, ya nak ya. Dalam segala kondisi kita harus turut memaklumi dan prihatin, ya. Tidak ada yang mengharapkan situasi seperti ini, ya, mengharapkan normal seperti sedia kala. Mudah-mudahan, ya, dengan ikhtiar dan usaha doa yang terus tidak putus, mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali di kelas tercinta dalam keadaan normal. Amin ya robbal alamin. Melanjutkan pembelajaran selanjutnya, ya, kemarin sudah dibahas oleh Pak Bahri tentang pembelajaran di tema 6, yaitu tentang menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 tentang masyarakat peduli lingkungan. Masih berkaitan dengan subtema 1 pembelajaran ke-6. Yuk dibuka bukunya. Ya. Oh iya, sebelum kita belajar, marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa, ya, berdoa berdasarkan keyakinannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai, berdoa selesai, ya. Bekali diri kamu dengan sarapan yang bergizi seimbang. Kemudian jangan lupa tetap rajin dalam beribadah, ya. Bila yang beragama Islam, tidak henti-hentinya Bu Ira selalu mengingatkan, sholat wajibnya dilaksanakan, ditambahkan sholat sunnah, ya, agar senantiasa kita terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pembelajaran ke-6. Dicek buku paketmu. Di pembelajaran ke-6 kita belajar tentang beberapa mata pelajaran yang ada di dalam pembelajaran 6. Pembelajaran 6 bermuatan tentang mata pelajaran PKN. Coba dicek di halaman 36. Ya. Jadi, setelah beberapa waktu lalu kalian belajar tentang kewajiban, ya, kewajiban kita sebagai satu warga di lingkungan sekitar. Kewajiban kita sebagai warga di lingkungan sekolah. Nah, untuk pembelajaran ini kewajiban kita sebagai warga di lingkungan keluarga. Nah, keluarga sendiri terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah sebagai kepala rumah tangga, ya, biasanya ayahlah yang memiliki peranan penting dalam mengatur dan mengurus kehidupan di dalam keluarga. Ya, tentunya ibu harapkan kalian patuh dan taat terhadap orang tua, ya. Nah, di dalam keluarga biasanya terbentuk aturan-aturan terikat dan tidak terikat. Artinya aturan terikat itu aturan baku yang mungkin aturan tersebut dibuat oleh orang tuamu berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka pada saat mereka menjadi pelajar, ya. Jadi menurunkan norma-norma yang baik yang harus kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya adalah taat dalam beribadah. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah salah satu bentuk aturan terikat. Nah, aturan yang tidak terikat biasanya bervariasi antar satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Salah satu contohnya misalkan jam main, ya, jam bermain anak. Biasanya ada, ya, satu keluarga yang memperbolehkan, mengizinkan anaknya bermain 1 minggu sekali di hari Minggu.
ya, atau ada keluarga yang membuat aturan bermain anak apabila anak tersebut telah melaksanakan tugasnya, belajarnya di hari yang sama. Ada yang seperti itu namanya aturan tidak terikat. Nah, mudah-mudahan kewajiban yang ada di dalam keluarga ya bisa kamu laksanakan dengan penuh keseriusan, penuh tanggung jawab, dan dengan kasih sayang ya, karena memang tujuan dari aturan yang dibentuk oleh keluarga, salah satunya orang tua memberikan aturan-aturan itu tujuannya satu, mendisiplinkan kita ya, mengajarkan kita tentang artinya ketertiban ya, tentang artinya bagaimana melaksanakan aturan-aturan. Coba kamu ingat-ingat ya, sebenarnya kadang-kadang kita sudah melakukan kewajiban kita tanpa kita sadari ya, kewajibannya bisa kita cek di bukumu. Coba apa aja itu kewajibannya? Seperti satu, kewajiban belajar. Ada, hanya memang kewajibannya ini tidak tertulis secara utuh. Kamu bisa mendengarkan apa yang ibu jelaskan, lalu kamu tulis di buku temamu menjadi suatu rangkuman, boleh seperti itu ya. Kewajiban yang kita lakukan di lingkungan rumah, satu, kewajiban belajar. Dua, kewajiban membantu orang tua. Nih, masih ada beberapa anak-anak yang menganggap bahwa tugas yang ada di rumah merupakan tanggung jawab utuh ibu. Ya, karena ayah bekerja, jadi ibu yang melakukan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya tidak benar ya. Harusnya apabila kamu berada di dalam rumah ya, saat-saat ini kamu wajiblah membantu orang tua ya. Seperti apa sih contohnya? Mencuci piring ya, menyapu, mengepel dan sebagainya, tidak bisa ibu sebutkan satu persatu. Kewajiban yang lainnya, mematuhi nasihat dari kedua orang tua. Apabila orang tua memberikan nasihat, tujuannya demi kebaikanmu ya, tujuannya demi kebaikanmu. Contoh, ketika kamu mau mewarnai rambut ya, mewarnai rambut seperti ayam jago ya, ada merah, ada biru, ada hijau ya, macam-macam. Nah, orang tuamu memberikan arahan, tidak usah, tidak perlu, karena memang tidak ada manfaatnya. Ketika kamu melihat beberapa public figure mewarnai rambutnya, itu digunakan untuk hiburan, hanya hiburan semata ya. Jadi baik-baiklah kamu mengambil intisari yang baik dalam segala tontonan, yang buruk ditinggalkan. Jadi ikutin ya, jangan seperti mau saingan sama ayam jago ya, warna-warni. Terus yang keempat, kewajiban menjalankan perintah agama. Tuh, bagi yang beragama Islam ya, berdoa, mengaji, sholat dan sebagainya. Menjaga kebersihan rumah, tadi yang ibu sebutkan ya, membantu ibunya merapikan rumah. Yang keenam, menghormati dan menghargai anggota keluarga yang lain. Menghormati dan menghargai anggota keluarga yang lain. Contoh, tolong tidak membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Contoh, misalkan kamu melihat keluarga teman kamu dari segi ekonomi penghidupannya lebih baik, mereka punya kendaraan pribadi, mereka bisa pelesiran ya, jalan-jalan ke suka-suka, mereka bisa makan makanan enak dalam kurun waktu tertentu. Nah, sedangkan kamu terbatas, hanya event-event saja. Nah, itu tidak boleh dibandingkan, kasihan. Kamu harus jaga hati orang tuamu ya, karena sensitif yang namanya membahas tentang segi ekonomi ya. Maunya mah pada senang-senang, maunya pada sukses, tapi semua ada dan tergantung dari kehendak Allah ya. Nah, dari pernyataan yang ibu sampaikan tadi tentang kewajibanmu di keluarga, manakah yang merupakan kewajiban-kewajiban yang telah kamu penuhi? Coba diingat-ingat kembali.
Wah, hebat kalau kamu memenuhi semua kewajiban yang telah Ibu jabarkan tadi. Mudah-mudahan ada kewajiban lain tambahan yang tidak Ibu sebutkan. Nanti dirangkum ya catatan yang tadi Ibu Ira sampaikan. Nah, sekarang setelah kamu melakukan kewajiban, kamu pasti akan merasakan manfaat dari apa yang kamu lakukan di dalam rumah. Ini khususnya di dalam rumah. Nah, manfaat-manfaat apa saja yang dapat kita rasakan setelah kita melaksanakan kewajiban kita? Yo, dibuka di halaman 37. Apa saja sih manfaat yang dapat kita rasakan? Kita menjadi lebih disiplin, ya, teratur dalam melakukan segala hal yang ada di dalam rumah. Kemudian mempermudah, memperlancar, ya, dan bisa membantu pekerjaan orang tua menjadi lebih ringan. Terus menyenangkan orang tua, jelas kalau kamu mematuhi aturan yang diberlakukan oleh orang tuamu, kemudian melaksanakannya, pasti orang tua akan senang. Bahkan terkadang ada beberapa orang tua yang memberikan apresiasi, hadiah, ya, pujian dan sebagainya atas bentuk kamu melaksanakan kewajiban. Selain itu, kamu mendapatkan kepercayaan kepada orang tua. Jadi ketika kamu menjalankan suatu aturan, kamu akan diberikan, ya, kepercayaan kepada orang tua. Terus mendapatkan kepuasan pribadi. Apa kepuasan pribadinya? Wah, saya telah menjadi anak yang dapat melaksanakan kewajiban. Itu ada rasa kepuasan dan kelegaan di dalam hati. Mudah-mudahan kewajiban ini dapat kamu lakukan dengan stabil, ya, bukan saat-saat tertentu. Nah, dengan seperti itu kamu akan terbiasa. Dimanapun kamu berada, kamu bisa menjalankan kewajiban kamu dengan penuh tanggung jawab. Lihat halaman 37. Ini bermuatan materi bahasa Indonesia, di mana siswa diharapkan mencari informasi tentang kata kunci atau hal-hal penting, ya, di dalam suatu bacaan. Biasanya kata kunci itu berupa kata per kata, ya, dan biasanya menyebar di dalam satu paragraf. Coba kita cek. Di situ kamu diminta membaca. Ada judul bacaan, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Nih, banyak sekali kita jumpai, ya. Banyak sekali kita jumpai ada beberapa jajanan yang kurang sehat yang ada di sekitaran kita ketika kamu berada di sekolah tuh. Banyak banget tuh kalau kamu keluar dari gerbang sekolah, kamu lebih mendominasi dan bersemangat untuk jajan di luar gerbang. Ya, ada seperti makaroni basah kering, di mana banyak bumbu-bumbu yang kita tidak tahu apakah bumbu tersebut terjamin kebersihan dan kesehatan dan kelayakannya atau tidak. Terus selain itu banyak lagi yang ibu tidak bisa sebutkan, ada yang disebut bilung dan sebagainya. Aneh, ya. Jadi lebih baik nanti untuk meminimalisir, apabila kamu datang ke sekolah, kamu mendingan bawa bekal dari rumah, ya. Nih, yuk kita lihat bacaannya. Ada beberapa paragraf di sana. Nah, kata kunci paragraf yang pertama, menurut pendapat kamu apa kata kuncinya paragraf pertama? Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah, dan seterusnya. Kata kunci yang pertama pada teks tersebut adalah bahaya panganan jajanan yang berasal dari sekolah yang tidak sehat, ya. Terus kamu cari perkiraan informasi yang terdapat di dalam kata kunci tersebut. Nah, biasanya jajanan-jajanan yang tidak sehat itu ada memiliki ciri-ciri khusus. Salah satunya yang sering sekali kita jumpai adalah makanan yang kurang terjamin kesehatannya berwarna mencolok, karena biasanya warna mencolok itu dihasilkan dari bahan-bahan kimia. Bahan kimia itu tidak patut masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Nah, apa saja bahan-bahan kimia itu? Rodamin, ya, boraks. Terus apa lagi ya kira-kira, ya, selain rodamin dan boraks, ya? Terus formalin, ya. Ini adalah merupakan bahan kimia yang tidak diperbolehkan
masuk ke sistem pencernaan manusia. Nah, Ibu minta kalian mencari tahu informasi tentang bahaya penggunaan zat kimia di dalam makanan, ya, penggunaan zat kimia di dalam makanan, termasuk di dalamnya adalah contohnya boraks, rodamin, dan formalin. Jadi tugas kamu mencari tahu informasi tentang penggunaan bahan kimia di dalam makanan. Nah, apa saja dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bahan kimia tersebut? Nah, terus kamu berikan contoh lagi, makanan apa saja yang sering menggunakan bahan kimia yang ada di sekitaran kita. Ada 3 soal ya. Itu kamu cari tahu, kamu analisa dan kamu ingat-ingat kembali ketika kamu berada di lingkungan sekolah. Baik, kita ke halaman berikutnya, halaman 38 dan 39. Dengan kita peduli terhadap lingkungan, kita melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, ya, itu bisa memberikan tujuan yang besar bagi kehidupan kita dan kehidupan bangsa. Nah, salah satu bentuk kepedulian kita terhadap negara adalah melestarikan kebudayaan bangsa. Kamu bisa lihat di halaman 39. Bagaimanakah cara kita melestarikan kebudayaan bangsa? Dengan cara mengenal dulu, kita mengetahui informasi yang berkaitan dengan adat dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kamu lihat di situ ada ayo mengamati, ada 4 gambar alat musik. Ada 4 gambar alat musik. Yang pertama, alat musik yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, yaitu angklung, ya. Cara dimainkannya dengan cara digetarkan, ya, dengan cara digetarkan. Yang kedua, ya, kamu perhatikan ada gambar alat musik gamelan Bali. Udah tentu gamelan Bali ini berasal dari Provinsi Bali. Yang ketiga, alat musik tifa, bukan nama anak Bu Ira ya. Ini alat musik, ya, yang berasal dari Maluku. Ya, yang keempat ada alat musik yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Namanya kalau tidak salah Barongnang kalau tidak salah. Tadi kamu cari tahu. Nah, selain itu kamu bisa mencari tahu tentang alat musik yang berasal dari beberapa daerah lainnya seperti DKI Jakarta, terus Banten, yang dekat-dekat aja, Kota Bekasi, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lalu kamu tuliskan di dalam kolom di halaman 40 agar kamu bisa mengetahui informasi yang lainnya, ya. Kamu cermati gambarnya dan dihafalkan. Ayo bernyanyi. Di situ ada lagu Mariam Tomong. Selendang madi ginjang kain, panjang madito rupange oni gonting masongondenge kamangolu. Om Mariam Tomong dainang sinang garmasin. Om Mariam Tomong dainang sinang garmasin. Itu salah satu contoh lagu daerah yang berasal dari Tapanuli, ya, daerah yang berasal dari Tapanuli. Ya, kamu sudah mempraktekkan di semester pertama, sudah mempraktekkan, sudah tahu intonasi suaranya, nadanya, interval lagunya sudah kalian ketahui. Nah, yang ibu minta dalam tugas ini kalian mencari tahu lagu daerah, ya, lagu daerah dari Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Barat. Ya, salah satu pilih saja. Ya, misalkan di Sumatera Barat ada lagu Kampung Nun Jauh di Mato. Nah, kamu nyanyikan lagu tersebut sesuai dengan intonasi nadanya, interval jarak nadanya, tinggi rendahnya nada, sesuaikan, ya, sesuaikan. Jangan hanya datar menyanyikan lagunya. Ditambahkan kalau memang ada alat musik yang bisa dibuat dari rumah seperti panci ataupun pipa-pipa yang diberikan karet ban, ya, itu pun bisa, ya, itu pun bisa menunjang tugas kamu, ya. Cari lagu dari Provinsi Jawa Barat
atau Sumatera Barat satu saja, kemudian kamu nyanyikan ya, divideokan oleh orang tua kamu, lalu nanti dikirimkan ke kami. Baiklah, untuk ini Ibu akhiri pembelajaran 6. Ada beberapa, lalu di dalam bahasa Indonesia kamu mencari tahu tentang kata kunci, tulis langsung di buku temamu. Kemudian di SBDP kamu mencari tahu informasi tentang alat musik tradisional 5 daerah dan kamu menyanyikan lagu daerah. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.